Islam, sekte itu banyak banget. Begitulah kira-kira anggapan banyak sekali orang. Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Asy'ari, Maturidi. Belum lagi ada yang ngaku NU, Muhammadiyah, ada ini, itu. Di antara semua pilihan itu, apa yang harus saya lakukan? Saya kebingungan. Saya tidak ingin memberikan satu jawaban. Pilih mazhab ini. Karena takutnya dianggap subjektif kan. Makanya kira-kira ada beberapa hal berikut agar teman-teman bisa menemukan pilihan kalian. Pertama-tama, mintalah hidayah kepada Allah. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang begitu rapuh dalam menentukan pilihan. Lagi kalau kita hanya mengandalkan otak kita. Bukan berarti otak tidak digunakan, otak wajib digunakan. Tapi mengandalkan 100% otak tanpa meminta pertolongan kepada Allah yang memberikan otak, itu adalah sebuah kesombongan. Bahkan orang-orang yang akhirnya terjatuh ke dalam pemikiran sesat pun menggunakan otak mereka, bukan? Makanya banyak-banyak berdoa hidayah kepada Allah sebagai jalan pertama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena kadang-kadang kebenaran dan kesesatan itu amatlah samar. Sehingga kita meminta kepada Allah untuk ditampakkan begitu terang. Lalu yang kedua, memang kebenaran di sisi Allah itu satu. Tapi kita sebagai seorang hamba, kadang-kadang ditampakkan, kadang-kadang pula disamarkan. Bagian yang disamarkan inilah yang kemudian menjadi perdebatan di antara para manusia. Dan memang, sekte-sekte di dalam Islam itu begitu banyak. Namun ujung-ujungnya, kita di hadapan Allah akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Anggaplah kita ambil dua sekte yang begitu besar dan selalu bertikai di sepanjang masa. Salafi atau yang biasa juga disebut sebagai Wahabi akhirnya berantem sama Asy'ari. Dan dua-duanya sama-sama mendakwa sebagai Ahlus Sunnah. Bisa jadi Wahabi benar, bisa jadi Asy'ari benar. Tapi konsekuensi kalau saya berkata Asy'ari benar, berarti Wahabi salah. Karena mereka saling bertentangan. Konsekuensi dari mengatakan Salafi benar, berarti Asy'ari salah. Sekarang pertanyaannya, apakah Asy'ari bisa masuk surga? Ketika ternyata kebenaran ada di Wahabi, bisa saja. Apakah seorang Wahabi bisa saja masuk surga ketika kebenaran ternyata ada di Asy'ari? Bisa saja. Ini menunjukkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Setiap manusia akan dibangkitkan sendirian, sehingga kita sebagai umat manusia berusaha sekuat mungkin untuk beramal saleh sebaik mungkin. Kita dibangkitkan sendirian, bukan dengan kelompok kita. Oh, kamu di sini, kamu selamat karena kamu Asy'ari. Di mana kita ternyata punya amalan-amalan yang tak baik. Ya, kita tetap harus objektif dalam menilai. Oke, dalam bab ini ya Asy'ari benar. Oke, dalam bab ini Wahabi benar. You don't know, right? Sehingga ada banyak sekali faktor yang membuat seseorang bisa selamat di hari kiamat. Lalu yang ketiga, ini penting sekali untuk dipelajari. Penting sekali. Pelajari tentang bab qat'i dan bab dhanni. Teman-teman coba beli buku, atau coba baca research, atau coba baca berbagai macam tulisan-tulisan yang berbicara tentang bab qat'i dan bab dhanni. Itu judulnya, qat'i dhanni. Kalian pelajari itu. Dan barang siapa mempelajari ini, niscaya kalian akan merasa lega dan menemukan ketenangan ketika menemukan perbedaan di tengah masyarakat. Hari ini misalnya, ada orang berdebat tentang Maulid Nabi. Boleh apa enggak? Maulid Nabi merupakan bagian dari dhanni. Sehingga kalau ada orang berdebat gila-gilaan tentang Maulid Nabi, sampai misalnya berujung pada kekafiran, sampai misalnya berujung pada pembid'ahan, sampai menghabiskan energinya berjam-jam, ya berarti ada problem dari diri dia. Di mana bahasan itu sudah selesai beratus-ratus tahun lamanya. Lalu yang nomor 4, ini yang paling penting. Apa itu? Insaf. Apa itu insaf? Objektif. Jangan fanatik, jangan ta'assub terhadap siapapun, even terhadap guru kamu sendiri. Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat ta'assub terhadap kelompok ataupun guru. Ya, kita wajib menghormati guru, tetapi kita tidak wajib membenarkan setiap perilaku guru. Kita wajib menghormati kelompok yang berjuang besar terhadap umat Islam, tetapi kita tidak wajib menganggap bahwa kebenaran hanya muncul dari kelompok A. Saya punya banyak sekali guru, dan saya sangat menghormati mereka semua. Saya rela menghabiskan 24 jam saya untuk memijit mereka, melayani mereka sepenuh hati. Tetapi, saya tidak bisa menganggap mereka adalah satu-satunya sumber kebenaran. Bisa saja guru A saya, guru B saya, guru C saya itu melakukan kesalahan. Allah memberikan saya akal untuk saya mengatakan, oh, perbuatan guru saya yang ini salah. Tapi dalam keadaan saya mengetahui salah itu pun, saya masih menghormati mereka. Karena mereka telah memberikan ilmu begitu besar kepada saya. Which is, kita tetap wajib untuk berlaku objektif terhadap siapapun. Allah memberikan kita akal untuk menghukumi, kita hukumi dengan akal kita. Jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Wa barakallahu fiikum.